Kembali bersama saya Coach Wira. Pada segmen video kali ini, saya mau membahas tentang bagaimana wisatawan yang dulunya datang ke Bali harus menggunakan jalur karantina dan sekarang sudah mulai terbuka. Nah, apa saja hal-hal yang harus dilakukan baik dari pemerintah Provinsi Bali, seluruh stakeholder dan termasuk masyarakat yang bisa menguatkan pariwisata di Bali. Tonton sampai selesai dan jangan skip video ini. Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, mengatakan bahwa wisatawan mancanegara dan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang berkunjung ke Bali sudah bisa masuk tanpa karantina yang diberlakukan sejak tanggal 7 Maret tahun 2022. Kabar baik berikutnya adalah diberlakukannya bebas visa on arrival. Jadi atau VOA ya, untuk beberapa negara seperti Australia, USA, Germany, France, Italia, Netherlands, Jepang, Qatar, South Korea, Kanada, Turki, kemudian Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina. Jadi mereka sudah mendapatkan visa on arrival. Lalu apa saja syaratnya ketika para wisatawan itu bisa masuk ke Bali? Yang pertama, sudah vaksin lengkap sampai booster. Yang kedua, negatif tes swab PCR sebelum embarkasi atau keberangkatan. Kemudian yang ketiga, tes swab PCR di arrival, yaitu pada saat kedatangan. Dan yang keempat, jika hasil tes positif, maka PPLN wajib isolasi di hotel. Dan yang kelima, traveler atau wisatawan asing memiliki asuransi kesehatan. Hal ini tentu saja merupakan kabar baik, tetapi belum tentu langsung memberikan perubahan yang signifikan dan langsung pada sektor pariwisata Bali. Tapi setidaknya bisa menjadi harapan positif dan optimis bagi pertumbuhan pariwisata di Bali. Tapi sekali lagi, harapan positif dan optimis tidak cukup, teman-teman. Kita butuh langkah-langkah strategis yang lebih aktif dan inovatif. Pertama, kita butuh menerapkan metode SIP model, yaitu sistematik, holistik, interdependensi, dan partisipatori dari hulu ke hilir, yaitu dari pemerintah sebagai regulator dan seluruh stakeholder pariwisata termasuk masyarakat harus melakukan strategi formulasi dan strategi implementasi yang tersistemasi, partisipasi aktif dan saling bekerja sama secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga akhirnya bisa melakukan monitoring dan evaluasi hasil bersama-sama. Yang kedua, meningkatkan pelaksanaan strategi recovery pariwisata Bali lebih ketat dan disiplin seperti yang sudah ada, yaitu high standard sanitation, high standard security, staycation, niche tourism, solo travel tour, wellness tour, dan virtual tourism. Langkah ketiga, melakukan customer integrated marketing communication, yaitu pendekatan untuk pemasaran sosial dari hulu ke hilir untuk menyampaikan pesan secara konsisten dan persuasif yang dibuat secara khusus untuk targeted customer atau dalam hal ini adalah wisatawan yang dipilih dan dikoordinasikan melalui saluran distribusi yang tepat untuk memaksimalkan dampak penyebaran informasi seperti yang ditargetkan. Yang keempat, create special event. Jadi kalau saya ibaratkan, ada gula, ada semut, ada asap, ada api. Jadi jangan pariwisata Bali hanya menunggu wisatawan yang datang. Harus lebih kreatif, harus lebih inovatif untuk menciptakan intention dan motivasi traveler atau turis yang datang ke Bali. Misalnya di Bali buat event Bali Trihitakarna Festival. Jadi untuk mengangkat dan menguatkan ekotourism destination seperti desa wisata atau desa wisata yang berkaitan dengan alam, budaya, seni, manusia, dan lain-lain. Karena Bali sudah terbukti memiliki semua kekayaan dan kekuatan tersebut yang nilai-nilai keindahannya atau social culture-nya tidak tertandingi.
Atau bahkan di Bali bisa meng-create sebuah event yang lebih fenomenal lagi. Misalnya dengan mengundang para jurnalis, kemudian orang-orang penting, mungkin juga pejabat negara yang didatangkan ke Bali dan diberikan sebuah hiburan, entertainment, sebuah atraksi budaya Bali, activity di Bali, sehingga mereka akan merekam dan mengingat apa yang mereka alami, mereka rasakan di Bali selama dari keberangkatan sampai kedatangan, selama stay, bahkan ketika dia balik lagi ke negaranya. Nah, targetnya adalah agar mereka bisa memberitakan informasi yang mereka dapatkan ini. Nah, ini yang saya sebut kenapa penting kita jangan hanya menunggu bola itu datang, menunggu wisatawan, tapi kita harus meng-create sebuah event yang ada di Bali itu sendiri. Yang perlu kita ingat bersama, wisatawan itu datang karena ada sesuatu yang ingin dilihat. Something to see. Ada sesuatu yang ingin dilakukan. Something to do. Dan ada sesuatu yang ingin dibeli. Something to buy. Bahkan ada sesuatu yang bisa dirasakan di tempat tujuan wisata atau something to feel. Itulah sebabnya seluruh wisatawan dunia yang datang itu mereka butuh keamanan atau safety, baik secara kesehatan, terlebih di masa pandemi yang kita harap bisa menjadi endemi nantinya, atau nanti secara keamanan stabilitas nasional di negara kita sendiri. Jadi tingkat keamanan ini sangat penting untuk bisa membuat para traveler, para turis itu merasa aman dan nyaman bisa datang, berkunjung, dan berwisata ke Bali. Yang kelima, meningkatkan dimensi servis atau layanan yang lebih baik, lebih ramah, dan lebih memorable dari pre-visit, during visit, dan after visit. Hal ini dilakukan agar wisatawan bisa datang kembali atau revisit dengan durasi kunjungan lebih lama atau traveling longer, bisa merekomendasikan destinasinya atau recommending, kemudian berbagi pengalaman selama berwisata atau sharing experience. Langkah keenam yang bisa dilakukan adalah menciptakan new brand association Bali, sehingga brand image Bali sebagai destinasi wisata dunia terus melekat dan diingat oleh wisatawan di seluruh dunia. Kalau ide saya nih, ingin membuat sebuah brand association seperti ini nih. Bali Unrivaled Paradise, atau bisa juga dibuat Discover Bali's Heritage Culture, atau mungkin dibuat Discover Bali's Unspoiled Destination. Tujuan utamanya adalah untuk menguatkan kesan, pikiran, perasaan, dan emosional para wisatawan atau turis mancanegara untuk selalu mengingat Bali dan akan revisit atau berkunjung lagi berwisata ke Bali. Dan ini harus dilakukan menggunakan integrated marketing communication dan promotion strategi yang tepat, seperti menguatkan brand image dari Bali itu yang sudah sangat populer menjadi tourism destination dunia. Maka kesimpulannya adalah ketika karantina dibuka, visa on arrival diterapkan, maka kita tidak hanya menunggu bola atau menunggu turis yang datang ke Bali, tapi kita harus jemput bola atau kita yang harus menjemput turisnya. Seperti langkah-langkah yang saya sebutkan tadi di atas. Karena turis itu sama dengan penghasilan. Semakin banyak turis datang ke Bali, maka semakin banyak dolar masuk ke Bali juga. Itu artinya semakin banyak perputaran, pertumbuhan, dan penghasilan yang masuk di masyarakat ekonomi di Bali. Bagaimana menurut Anda? Mari kita diskusi di kolom komentar. Bersama saya, Coach Wira.